Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Flash Media, channel yang mengupas seputar dunia plastik dan dunia daur ulang sampah plastik Indonesia. Oke, hari ini adalah edisi Flash News terakhir di tahun 2024. Ada beberapa kabar-kabar yang mungkin sangat penting harus saya sampaikan tentang dunia daur ulang sampah plastik. Bagaimana kondisi plastik di akhir tahun 2024 dan bagaimana nantinya prospek industri atau bisnis daur ulang sampah plastik ini di tahun 2025 nanti. Oke, berita apa saja yang terjadi di akhir tahun ini? Langsung saja kita mulai edisi Flash News kali ini. Kita mulai dengan berita pertama tentang harga plastik dan harga komoditi daur ulang sampah plastik. Bahan-bahan plastik terutama komoditi daur ulang sampah plastik di akhir tahun ini ada bahan yang mengalami kenaikan, ada beberapa bahan juga yang mengalami penurunan, dan ada juga bahan-bahan yang stagnan, artinya tidak mengalami penaikan dan penurunan. Di akhir tahun ini bahan PET masih mengalami kenaikan karena permintaan untuk flek PET masih sangat banyak. Bagi teman-teman yang main PET di tahun ini mungkin sedikit bisa tersenyum lebar karena pergerakan harga PET mulai awal tahun sampai akhir tahun ini mengalami kenaikan. Bagaimana dengan material PP? Material PP akhir tahun ini saya pantau mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh banyak impor biji plastik PP yang mulai masuk ke dalam negeri. No, God, please, no! No! Dan saya mendapat banyak masukan dari teman-teman pemain PP. Ini mungkin menjadi surat terbuka buat pemerintah, suara-suara teman-teman kita di bawah agar membatasi impor biji plastik ori, terutama biji plastik PP. Karena kalau harga PP ini turun, otomatis semua sektor daur ulang plastik sampai ke bawah mengalami penurunan. Nanti kasihan kepada teman-teman kita yang di bawah, para pemulung, para pengepul, dan para penggiling, tentunya akan kehilangan semangat untuk melakukan kegiatan daur ulang sampah plastik. Jadi buat para pemegang kebijakan, agar impor biji plastik ini dibatasi. Boleh-boleh saja impor biji plastik, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dalam negeri, agar keseimbangan industri daur ulang sampah plastik ini terjaga stabilitasnya. Itulah suara-suara yang saya dengar dan perlu saya sampaikan di channel ini bahwa pemerintah harus membatasi impor biji plastik. Silahkan impor sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang ada di dalam negeri. Karena memang ada beberapa material yang di dalam negeri sendiri tidak bisa diproduksi dan harus impor dari luar negeri. Tetapi impor biji plastik ini harus tetap dikontrol dan dibatasi agar stabilitas harga plastik daur ulang di dalam negeri ini terjaga dan teman-teman bisa semangat untuk melakukan kegiatan daur ulang sampah plastik. Terus kabar selanjutnya adalah harga material HDPE masih sangat stabil, terutama HDPE untuk keperluan-keperluan yang bisa dipakai kembali. Tetapi kalau bahan-bahan HDPE yang grade peletan, otomatis mengikuti bahan PP. Kalau bahan PP turun, otomatis harga material peletan lain ikut turun. Jadi itulah susahnya kalau banyak biji ori masuk ke Indonesia, berimbas kepada seluruh material bahan baku daur ulang akan mengalami penurunan. Terus selanjutnya harga material kerasan PC, ABS dan lain-lain sampai bulan ini mengalami penurunan. Jadi buat teman-teman yang main kerasan harap berhati-hati. Kecuali bahan akrilik dan PS sampai akhir tahun ini permintaan masih sangat tinggi dan cenderung harga mengalami sedikit kenaikan. Kalau untuk bahan PC, terutama PC galon, sampai bulan ini, sampai akhir tahun ini mengalami penurunan yang cukup drastis. Jadi buat para pemain PC, harap hati-hati, mungkin tahun depan harga PC akan mengalami penurunan lagi. Terus kabar selanjutnya berasal dari material daunan. Sampai akhir tahun ini material PE, terutama PE daun, mengalami sedikit kenaikan karena mungkin banyaknya permintaan di luar sana. Untuk material daunan PP sama halnya kayak PP injek mengalami penurunan dan pasar PP di dalam negeri juga masih belum stabil seperti pertengahan tahun kemarin. Jadi buat para teman-teman yang main daunan, terutama daunan PE, harga material daunan PE masih tetap stabil dan semoga sebelum Februari atau biasanya sebelum Imlek, harga material daunan PE ini masih tetap terjaga seperti harga-harga saat ini.
Oke, jadi kesimpulan edisi Flash News kali ini adalah harga komoditi plastik dan komoditi daur ulang sampah plastik sampai akhir tahun ini masih terjaga kecuali material PP. Mengapa material PP mengalami penurunan? Karena banyak sekali impor biji plastik yang mulai masuk ke dalam negeri. Yang kedua, pasar produk-produk PP akhir tahun ini mengalami kelesuan atau penurunan yang mungkin dibilang cukup drastis. Para pemakai bahan PP ini tidak berani berspekulasi lebih karena bahan PP ini belum stabil sampai saat ini. Dan selanjutnya untuk harga PET masih tetap stabil karena permintaan masih sangat tinggi. Jadi buat teman-teman yang main PET tetap semangat menjalankan usaha daur ulang sampah plastik di bahan PET. Terus yang terakhir untuk bahan kerasan secara umum sampai akhir tahun ini mengalami penurunan karena mungkin permintaan pasar masih sepi sampai akhir tahun ini. Jadi para pemain kerasan harap berhati-hati. Semoga di awal tahun depan harga kerasan bisa kembali sedikit mengalami kenaikan seperti pertengahan tahun ini. Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Semoga informasi ini bisa sedikit memberi pencerahan buat kawan-kawan di luar sana, terutama buat kawan-kawan yang baru mulai masuk ke industri daur ulang sampah plastik. Jangan lupa dukung terus channel ini, like, share, dan komen agar kami lebih bersemangat dan lebih berkembang untuk menyajikan info-info seputar dunia plastik dan dunia daur ulang sampah plastik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.